Suara angin menderu-deru di tengah ladang tebu yang luas. Malam itu, bulan hanya setengah menampakkan diri di balik awan kelabu. Di tengah sunyi, terdengar langkah kaki seorang pemuda yang tergesa-gesa. Namanya Raka, seorang mahasiswa yang baru kembali ke desanya setelah hampir setahun tinggal di kota. Namun, kepulangannya kali ini bukanlah untuk bersenang-senang. Ada sebuah legenda menyeramkan yang selalu menghantui desanya. Dan malam ini, ia akan menyelesaikan dan menyaksikan sendiri kebenaran dari cerita yang selama ini ia anggap hanyalah mitos. Raka menghirup udara malam desa yang terasa lebih berat dari biasanya. Hawa sejuk dari ladang tebu campur dengan aroma tanah yang basah setelah hujan sore tadi, menambah suasana kelam dan mencekam. Dia masih ingat bagaimana desa ini dulu terasa seperti rumah, tempat di mana dia selalu merasa aman. Namun, setelah kejadian yang menimpa Dimas, Raka merasa seolah-olah desa ini menyembunyikan rahasia yang kelam. Desa tempat ia lahir adalah desa kecil di tengah pegunungan, jauh dari keramaian kota. Ladang tebu yang membentang luas menjadi sumber penghidupan bagi mayoritas penduduknya. Namun, ladang itu juga terkenal dengan mitos-mitos seram yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sejak kecil, Raka mendengar cerita tentang makhluk-makhluk halus yang menghuni sudut-sudut desa, termasuk pocong yang kerap muncul di tengah ladang tebu. Langkah Raka berhenti di depan rumah Dimas yang sekarang sunyi. Bunga-bunga tabur masih segar di depan pintu. Tanda bahwa upacara kematian Dimas baru saja selesai dilakukan. Raka melihat dari jendela, ayah Dimas duduk termenung di ruang tamu, tampak tua dan lelah. Ia merasa perlu berbincang dengan Pak Arif, ayah Dimas, untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Raka, kamu sudah dengar semuanya kan? Suara Pak Arif terdengar serak, matanya terlihat bengkak karena menangis berhari-hari. Iya Pak, saya sangat menyesal atas apa yang terjadi pada Dimas. Tapi saya tidak mengerti, bagaimana bisa ini terjadi? Pak Arif menghela nafas panjang, kemudian memulai ceritanya. Dimas, katanya beberapa minggu terakhir sering mengeluh tentang suatu yang aneh. Ia merasa diawasi setiap kali pergi ke ladang tebu, terutama saat senja tiba. Tidak ada yang mempercayainya waktu itu, menganggap Dimas hanya kelelahan, hingga akhirnya malam itu Dimas ditemukan tewas dengan kondisi yang sulit dijelaskan oleh dokter manapun. Pak Arif berhenti sejenak, menatap lurus ke arah Raka dengan pandangan yang penuh dengan ketakutan. Raka, Dimas bukan sekedar meninggal. Ada sesuatu yang menghantui desa ini. Aku yakin pocong itulah yang mengambil nyawanya. Raka terdiam, merasa ada lebih banyak misteri yang harus ia ungkap. Malam semakin larut ketika Raka memutuskan untuk mengunjungi ladang tebu tempat Dimas ditemukan. Bersama Budi, salah satu teman masa kecilnya, mereka pergi ke lokasi kematian Dimas. Udara malam semakin dingin, dan suara angin berbisik di antara batang-batang tebu yang tinggi. Setiap kali mereka melangkah lebih jauh ke dalam ladang, suara-suara aneh semakin jelas terdengar, seolah-olah ada sesuatu yang bersembunyi di antara barisan tebu. Raka, kau yakin ini ide yang bagus? Sudah banyak yang bilang kalau tempat ini dikutuk, terutama setelah kematian Dimas, kata Budi dengan nada cemas. Raka tidak menanggapi.
Pikirannya sibuk mencoba menghubungkan semua petunjuk yang didengarnya dari cerita Pak Arif dan warga desa lainnya. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang aneh di sini, dan ia harus menemukan jawabannya. Setelah beberapa saat, mereka tiba di tempat di mana tubuh Dimas ditemukan. Jejak tubuh yang tertindih masih terlihat samar di tanah yang basah. Raka mengarahkan senternya ke tanah dan menemukan sesuatu yang membuatnya bergidik. Bekas jejak kaki. Atau lebih tepatnya, bekas loncatan. Jejak itu seperti jejak kaki seseorang yang terbungkus kain. Namun, yang lebih mengerikan, jejak itu hanya satu, tanpa kaki lain yang mendampinginya. Budi segera melangkah mundur, terlihat ketakutan. Raka, ini pasti jejak pocong. Kita harus pergi dari sini. Namun, sebelum mereka bisa berbalik, angin mendadak berhenti. Suara-suara hewan malam terhenti, dan ladang tebu menjadi sunyi senyap. Di antara kegelapan, terdengar suara berat dan serak yang bergema di udara seperti suara seorang yang berusaha bernafas melalui kain tebal. Raka merasa jantungnya berdegup kencang. Dan tiba-tiba dari sudut matanya ia melihat sosok yang tinggi dan memutih berdiri di antara batang-batang tebu. Pocong itu melompat-lompat perlahan, mendekati mereka dengan gerakan yang tidak wajar, seolah tubuh itu tidak terikat oleh hukum alam. Setelah berhasil lari dari ladang tebu, Raka dan Budi kembali ke rumah Raka dengan keadaan panik. Mereka langsung menemui kakek Raka, seorang pria tua yang dikenal bijak dan sering mendengar cerita-cerita mistis tentang desa ini. Ketika Raka menceritakan apa yang baru saja terjadi, ekspresi wajah kakeknya berubah serius. Ladang tebu itu memang menyimpan banyak misteri. Dulu, ada seorang petani yang terbunuh di sana. Kakek Raka mulai bercerita. Petani itu katanya terlibat sengketa tanah dengan orang-orang kaya di desa. Setelah perkelahian yang panjang, petani itu dibunuh secara kejam di tengah ladang tebu. Tubuhnya dikuburkan tanpa upacara yang layak. Dan sejak saat itu, arwahnya tidak pernah tenang. Ia gentayangan sebagai pocong, mencari keadilan dan memburu siapa saja yang mendekati tempat kematiannya. Namun, bukan hanya dendam yang membuat arwahnya tetap berada di sini. Lanjut kakek Raka. Konon, ada benda yang dikuburkan bersamanya. Sebuah jimat yang sangat kuat. Selama jimat itu tidak dikembalikan ke tempatnya semula, pocong itu akan terus menghantui siapapun yang mengusik ladang itu. Raka mendengarkan dengan serius. Mungkinkah Dimas menemukan sesuatu yang seharusnya tidak ia temukan? Apakah jimat itu yang membuat pocong itu semakin ganas? Raka tidak bisa tinggal diam. Ia harus mencari tahu lebih banyak tentang jimat itu dan kemungkinan hubungan antara kematian Dimas dan legenda pocong itu. Bersama teman-temannya, Budi dan Andi, mereka merencanakan untuk kembali ke ladang tebu. Kali ini dengan persiapan lebih baik. Mereka membawa kamera, senter yang lebih kuat dan beberapa benda yang dianggap bisa melindungi mereka dari makhluk gaib. Mereka kembali masuk di ladang tebu. Suasana terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Seolah-olah alam mengetahui bahwa mereka tidak seharusnya berada di sana. Ketika mereka berjalan lebih jauh, Raka mulai merasa seolah-olah ada sesuatu yang membimbing mereka ke arah tertentu, yaitu ke bagian ladang yang paling terpencil. Mereka berhenti di sebuah area yang terlihat berbeda di sekitarnya. Tanah di sana terlihat lebih gembur, seolah-olah baru saja digali. Dan di tengah tanah yang gembur itu,
Mereka menemukan sebuah peti kayu kecil yang sudah rusak dimakan waktu. Raka membuka peti itu dan menemukan sebuah benda kecil di dalamnya. Sebuah jimat terbentuk keris kecil yang sudah lapuk, tapi masih memancarkan aura yang aneh. Namun, bentuk jimat itu diambil. Namun, begitu jimat itu diambil, suasana di sekeliling mereka berubah drastis. Suara langkah pocong yang melompat semakin jelas terdengar. Dan dari balik tebu, makhluk itu muncul kembali. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong, dan tubuhnya terbungkus kayak kafan yang kotor. Pocong itu melompat dengan cepat, langsung menuju ke mereka. Tanpa banyak waktu untuk berpikir, mereka berlari secepat mungkin, mencoba menghindari kejaran pocong yang sekarang semakin dekat. Andi yang berada paling belakang terjatuh saat melewati akar tebu yang menjalar di tanah. Pocong itu segera mendekatinya, dan dalam hitungan detik, suara jeritan Andi memenuhi udara malam. Raka dan Budi berhenti sejenak menoleh ke belakang. Mereka melihat pocong itu melompat tepat di atas Andi. Namun yang paling mengerikan adalah bagaimana pocong itu seolah-olah menghisap kehidupan dari tubuh Andi. Detik demi detik, tubuh Andi menjadi semakin pucat, hingga akhirnya ia terbaring kaku tanpa nyawa. Budi langsung menarik tangan Raka, dan mereka berdua melanjutkan pelarian mereka tanpa melihat ke belakang lagi. Namun, di balik ketakutan mereka, Raka tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk menghentikan makhluk itu. Ya, jimat di tangannya terasa semakin berat, seolah-olah menyimpan beban yang sangat besar. Setelah pelarian di ladang tebu, Raka dan Budi berhasil sampai di rumah Raka. Wajah mereka pucat, keringat bercucuran di dahi, dan nafas mereka terengah-engah. Namun, yang paling menyesakkan hati Raka bukanlah kelelahan fisik, melainkan rasa bersalah yang menggulungnya setelah melihat Andi tewas di tangan pocong. Sosok Andi yang tergeletak kaku dengan wajah pucat masih terbayang jelas di pikirannya. Di ruang tamu, kakek Raka sudah menunggu mereka. Wajah kakek yang biasanya tenang kini terlihat lebih serius. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada sekedar pertemuan dengan pocong yang kini membayangi cucunya. "Apa yang kau temukan, Raka?" tanya sang kakek dengan nada datar namun penuh kekhawatiran. Raka membuka telapak tangannya yang masih gemetar, menunjukkan jimat keris kecil yang ia temukan di peti di ladang tebu. Keris itu berkarat dan tampak sudah usang. Namun ada sesuatu yang aneh. Meski bentuknya kecil, Raka bisa merasakan energi kuat yang memancar darinya, seolah-olah benda itu hidup. Aura dingin menyelubungi benda tersebut, membuat bulu kuduknya merinding. Ini mungkin yang menyebabkan pocong itu terus menghantui, kata Raka sambil menatap kakeknya. Tapi aku tidak mengerti. Mengapa jimat ini begitu penting bagi pocong itu? Kakek Raka mengambil keris itu dengan hati-hati. Ia menatapnya dalam-dalam. Setelah beberapa saat terdiam, kakek mulai bercerita. Dulu, saat petani yang terbunuh itu masih hidup, dia adalah orang yang percaya pada kekuatan gaib. Keris ini bukan sembarang jimat. Itu adalah benda sakti yang dia gunakan untuk melindungi dirinya dan ladangnya. Namun setelah kematiannya yang penuh dendam, keris ini menjadi sumber kekuatan bagi arwahnya. Arwahnya terikat pada jimat ini, dan selama benda ini diambil dari tempatnya, dia akan terus bergentayangan mencari siapapun yang berani menyentuhnya. Raka merasa semakin terjebak dalam situasi yang rumit.
Pocong itu bukan hanya makhluk yang terjebak di antara kehidupan dan kematian, tetapi ia adalah makhluk yang penuh dendam dan kekuatan jahat yang bersumber dari jimat keris tersebut. Kita harus mengembalikan keris ini ke tempat semula, kata kakeknya, atau lebih buruk lagi pocong itu akan terus menghantui, bukan hanya aku, tapi juga seluruh desa. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Bayangan wajah pucat Andi dan suara langkah pocong yang mendekat masih terus menghantui pikirannya. Dia tahu bahwa mereka tidak punya banyak waktu. Setiap malam, pocong itu akan semakin kuat dan kemarahan makhluk itu akan terus tumbuh. Jika mereka tidak bertindak cepat, bukan hanya nyawa teman-temannya yang terancam, tapi seluruh penduduk desa. Budi yang sejak tadi diam dalam ketakutan tiba-tiba angkat bicara. Raka, aku tidak bisa melakukan ini lagi. Pocong itu dia terlalu kuat. Apa kita benar-benar bisa menghentikannya? Raka menatap Budi. Matanya penuh kebimbangan. Dia sendiri tidak tahu jawabannya. Namun satu hal yang pasti, mereka tidak bisa menyerah. Jika mereka tidak mencoba, pocong itu akan terus membunuh tanpa henti. Kita harus melawan. Ini satu-satunya cara agar pocong itu berhenti, jawab Raka berusaha menyemangati temannya. Mereka sepakat untuk pergi ke ladang tebul sekali lagi. Kali ini dengan tujuan mengembalikan keris ke makam sang petani. Kakek Raka memberikan beberapa benda pelindung berupa jimat dan doa-doa yang diyakini bisa menahan kekuatan gaib. Namun, bahkan dengan persiapan tersebut, mereka tahu bahwa pocong yang mereka hadapi bukanlah makhluk biasa. Malam berikutnya, mereka berangkat dengan hati-hati menuju ladang tebu. Langit malam terasa lebih gelap dari sebelumnya. Seolah-olah alam ikut merasakan ketegangan yang menyelimuti mereka. Angin berembus kencang, menggerakkan batang-batang tebu yang tinggi, menciptakan suara gemerisik yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Setiap langkah terasa berat. Mereka tahu bahwa pocong itu mungkin sudah menunggu mereka di tengah ladang. Setiap kali senter mereka bergerak, bayangan batang tebu yang terayun oleh seolah menari di kegelapan, menambah rasa takut yang semakin menumpuk. Setelah beberapa saat berjalan, mereka tiba di lokasi di mana mereka menemukan peti kecil sebelumnya. Raka memegang jimat keris dengan erat, berusaha menenangkan detak jantungnya yang berdetak kencang. Ia berlutut di atas tanah, mulai menggali kembali lubang kecil di tempat di mana keris itu ditemukan. Namun, sebelum ia bisa menyelesaikan tugasnya, terdengar suara serak dari belakang mereka. Suara berat yang sudah mereka kenali. Pocong itu kembali. Raka, cepat! Teriak Budi. Matanya terbelalak ketakutan saat melihat sosok putih yang melompat-lompat mendekat. Pocong itu semakin cepat. Wajahnya yang pucat dan kosong terlihat lebih jelas di bawah cahaya bulan yang tertutup awan tipis. Kain kafannya yang kotor dan robek bergerak liar mengikuti setiap loncatannya, dan semakin dekat, semakin mereka merasakan hawa dingin yang memancar darinya. Raka dengan tangan gemetar mencoba meletakkan keris kembali ke dalam peti. Namun, tepat saat ia hendak menutup peti itu, pocong tersebut sudah berdiri di hadapannya. Hanya beberapa meter jauhnya, mata pocong itu hitam pekat, seolah-olah dipenuhi oleh kegelapan yang tak ada habisnya. Dalam ketegangan itu, tiba-tiba pocong berhenti. Raka dan Budi terkejut. Pocong itu diam, seakan tidak bisa melangkah lebih dekat lagi. Raka menyadari sesuatu. Kakeknya memberinya jimat perlindungannya sendiri, dan sekarang
benda itu melindungi mereka dari makhluk gaib tersebut. "Ini kesempatan kita," teriak Raka berusaha memanfaatkan momen itu. Dengan cepat, ia meletakkan keris ke dalam peti dan menutupnya rapat. Seketika, pocong itu mengeluarkan suara jeritan yang sangat keras. Jeritan penuh kesakitan yang menggema di seluruh ladang. Makhluk itu melompat sekali lagi. Namun, kali ini gerakannya melambat, seolah-olah kekuatannya mulai menghilang. Tubuh pocong itu tiba-tiba berhenti bergerak, lalu jatuh ke tanah dengan suara berat. Tanah di sekitarnya tampak menyerap tubuhnya, menariknya kembali ke dalam bumi. Suara gemerisik tebu kembali memenuhi udara, tapi sekarang suasana terasa berbeda, lebih tenang. Seolah-olah ladang tebu itu akhirnya bebas dari teror yang selama ini menghantuinya. Raka dan Budi berdiri diam di tempat, masih terengah-engah dan bingung oleh apa yang baru saja terjadi. Mereka saling memandang, tidak percaya bahwa mereka berhasil. Pocong itu hilang, dan dengan itu rasa dingin yang menakutkan pun lenyap. Ladang tebu yang biasanya mencekam kini terasa seperti ladang biasa. Namun, meski teror pocong telah berakhir, Raka tahu bahwa ini bukanlah akhir dari semuanya. Kakeknya pernah mengatakan bahwa arwah petani itu tidak akan pernah benar-benar tenang selama dendam di hatinya belum terselesaikan. Meskipun mereka berhasil menghentikan teror pocong untuk sementara, mungkin suatu hari nanti makhluk itu akan kembali mencari siapapun yang berani mengusik makamnya lagi. "Ini belum selesai," bisik Raka pada dirinya sendiri. Malam itu, mereka meninggalkan ladang tebu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, mereka berhasil menghentikan makhluk gaib itu untuk sementara. Namun, di sisi lain, mereka tahu bahwa kisah ini masih belum berakhir. Beberapa minggu setelah kejadian itu, desa kembali tenang. Kematian Dimas dan Andi masih menjadi misteri yang belum terpecahkan bagi kebanyakan penduduk. Mereka hanya tahu bahwa ada sesuatu yang mengerikan di ladang tebu. Dan sebagian besar dari mereka memilih untuk tidak mendekati tempat itu lagi, terutama di malam hari. Raka dan Budi tidak pernah menceritakan sepenuhnya apa yang mereka alami malam itu. Mereka tahu bahwa tidak ada yang mempercayai cerita mereka. Namun, setiap kali Raka melewati ladang tebu itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada perasaan bahwa mata seseorang selalu mengawasinya di balik batang-batang tebu, meskipun ladang itu tampak kosong.